Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga semuanya sehat dan semangat hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasna Humayroh, mahasiswa KKN semester 5 dari program studi bimbingan dan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini saya datang ke kelas ini untuk bekerja sama dengan guru BK kalian dalam rangka mengadakan kegiatan pengisian instrumen AKPD atau angket kebutuhan peserta didik. Sebelum kegiatan ini dimulai, saya mau meminta kepada teman-teman, salah satu teman, untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa kita hari ini. Baik teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Sudah siap? Oke, baik. Kalau begitu dimohon untuk peralatan tulisnya, handphonenya disimpan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan diharap untuk fokus mendengarkan. Seperti itu. Bisa teman-teman? Oke. Nah, di sini saya mau bertanya. Mungkin ada dari kalian yang pernah mendengar istilah tentang AKPD? Belum ya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi teman-teman, AKPD ini bukan ujian, bukan tes akademik, dan tidak ada nilai benar atau salahnya. AKPD adalah daftar pernyataan yang akan membantu guru BK mengetahui apa saja kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang sedang kalian alami di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, apakah kalian sedang merasa sulit fokus belajar, atau merasa canggung bergaul dengan teman, atau juga bingung menentukan cita-cita, atau mungkin sedang marah tanpa sebab. Nah, itu semua bisa terdeteksi lewat AKPD ini, teman-teman. Nah, di dalam bidang AKPD itu terbagi menjadi 4 bidang. Jadi dalam AKPD itu ada bidang-bidangnya teman-teman. Nah, bidang-bidang tersebut berjumlah 4 ya teman-teman. Nah, yang pertama ada bidang pribadi, ada bidang sosial, ada bidang belajar, dan yang terakhir ada bidang karir. Total pernyataannya lumayan ya teman-teman, sekitar 50 pernyataan. Dan dibagi pernyataan tersebut ke beberapa bidang. Kayak bidang pribadi kurang lebih sekitar 20 pernyataan. Bidang sosial itu sekitar 12 pernyataan. Bidang belajar sekitar 11 pernyataan. Dan bidang karir itu sekitar 6 pernyataan. Jadi semuanya kurang lebih ada 50 pernyataan teman-teman. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang tersebut. Jadi, yang pertama yaitu ada bidang pribadi. Bidang pribadi ini berkaitan dengan pemahaman dan pengelolaan diri sendiri, seperti perasaan, emosi, kepercayaan diri, dan pengendalian diri teman-teman. Contohnya, ada pada pernyataan saya masih sering terbawa arus pergaulan yang kurang baik.
saya masih sulit untuk mengendalikan emosi. Seperti itu contoh pernyataannya di dalam instrumen AKPD itu, teman-teman. Nah, kalau kalian merasa pernyataan itu cocok dengan diri kalian atau memang sedang kalian rasakan, kalian beri tanda centang di samping pernyataan tersebut. Jadi nanti di instrumen tersebut ada pernyataan. Nah, di samping pernyataan itu ada kotak. Ketika pernyataan tersebut cocok atau sedang dialami dengan teman-teman, cocok dengan diri teman-teman, maka silahkan berikan tanda centang di situ. Jika tidak cocok dengan pernyataan tersebut, tidak usah diapa-apain teman-teman, tidak usah diisi gitu. Nah, tujuan dari bidang pribadi ini untuk apa sih? Tujuannya supaya guru BK tahu bahwa kalian perlu dibimbing di aspek pengendalian emosi atau kepercayaan diri. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada bidang sosial. Kalau bidang sosial isinya tentang hubungan kalian dengan orang lain, baik dengan teman, guru, keluarga, atau lingkungan sekitar. Nah, contoh pernyataan di instrumen AKPD di bidang sosial yaitu ada, saya belum bisa menjaga sebuah persahabatan agar langgeng. Seperti itu. Lalu ada, saya sulit mengendalikan ketergantungan dengan media sosial. Begitu, teman-teman. Itu contoh pernyataannya. Nah, tujuan bidang sosial ini adalah untuk mengetahui apakah kalian memiliki keterampilan sosial yang baik atau justru butuh bantuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi. Nah, bidang selanjutnya yaitu ada bidang belajar. Bidang belajar ini berisi pernyataan yang berkaitan dengan cara kalian belajar, motivasi, konsentrasi, dan kebiasaan akademik. Nah, contoh pernyataan di bidang belajar yaitu, kadang-kadang saya merasa semangat belajarnya menurun. Lalu ada, saya merasa belum paham strategi belajar dari berbagai sumber. Itu, teman-teman, contoh pernyataan di instrumen AKPD bidang belajar. Kalau kalian merasa pernyataan itu benar, menggambarkan diri kalian, silahkan dicentang ya. Nah, tujuan bidang belajar ini adalah agar guru BK tahu faktor-faktor yang mungkin menghambat proses belajar kalian dan bisa membantu kalian menemukan cara belajar yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ada bidang terakhir yaitu bidang karir. Bidang ini berisi pernyataan yang berhubungan dengan perencanaan masa depan, minat, dan cita-cita. Contoh pernyataan di instrumen tersebut, saya belum mengerti jalur-jalur dalam proses pendaftaran masuk PT. Lalu ada cita-cita atau rencana karir saya masih selalu berubah-ubah. Seperti itu contohnya, teman-teman. Kalau kalian merasa seperti itu, centang saja ya. Tujuan dari bidang karir ini adalah supaya guru BK bisa membantu kalian menemukan arah dan pilihan masa depan yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi diri. Jadi teman-teman, totalnya ada sekitar 50-an pernyataan dalam instrumen ini. Kalian hanya perlu membaca satu persatu dengan tenang, lalu diberi tanda centang pada pernyataan yang kalian alami atau rasakan itu. Tidak ada jawaban salah atau benar ya teman-teman. Semua jawaban itu penting untuk menggambarkan keadaan diri kalian yang sebenarnya. Dan yang paling penting, jawaban kalian itu adalah bersifat rahasia. Artinya, tidak akan diumumkan kepada teman-teman atau digunakan untuk menilai diri kalian secara pribadi. Tidak ya teman-teman, hanya guru BK yang akan melihat hasil keseluruhan untuk merancang program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu menutupi apapun.
Itu ya, kalian bisa menjawab dengan jujur, karena semakin kalian menjawab jujur, semakin akurat hasilnya, dan semakin tepat pula layanan BK yang nanti diberikan di sekolah ini. Oke teman-teman, saya akan membagikan instrumennya kepada kalian ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, saya akan memberikan instrumen kepada kalian. Waktunya 90 menit ya teman-teman. Kalau ada pernyataan yang tidak paham maksudnya, boleh langsung tanyakan kepada saya. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas waktu luangnya dalam mengisi instrumen AKPD ini. Semoga hasilnya nanti bisa membantu guru BK lebih memahami kebutuhan kalian semua. Terima kasih semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari AKPD yang telah dibagikan tadi. Nah, ini adalah aplikasi angket kebutuhan peserta didik yang tadi telah dibagikan. Ini adalah covernya. Langkah menggunakan aplikasi AKPD di sini adalah langkahnya ya teman-teman. Yang pertama, isikan identitas sekolah pada sheet home. Yang kedua, susun atau sesuaikan butir angket, deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan dan topik atau materi pada sheet AKPD. Yang ketiga, print out terlebih dahulu angket kebutuhan peserta didik AKPD pada sheet angket. Yang keempat, isikan kode konseli, nomor induk, nama siswa, dan jenis kelamin pada sheet entry. Yang kelima, masukkan hasil jawaban konseli pada sheet entry dengan cara mengisi angka 1 pada item yang dipilih atau 0 apabila tidak dipilih. Yang keenam, jawaban konseli secara otomatis akan dianalisa dan menjadi profil kelas dan profil konseli. Deskripsi hasil analisis AKPD ke dalam program BK. Yang ketujuh, pilihlah topik atau materi untuk dimasukkan ke dalam program semester sesuai dengan prioritas. Yang kedelapan, print out untuk dilampirkan pada program BK. Yang pertama ada profil kelas, yang kedua ada deskripsi kebutuhan dari hasil AKPD dan sekolah, yang ketiga rumusan tujuan, yang keempat komponen program, yang kelima action plan, yang keenam jadwal kegiatan, yang ketujuh program semester, yang ke-9 rencana pelaksanaan layanan. Oke, kita lanjut ke sheet berikutnya. Di sini ada angket. Nah, teman-teman, ini adalah pernyataan dari instrumen AKPD tersebut. Nah, ini ada petunjuknya, teman-teman. Di bawah ini bukan alat tes, tetapi angket yang berisi tentang berbagai masalah yang sering dihadapi mahasiswa. Jadi ini bukan angketnya ya teman-teman, bukan instrumennya. Jadi ini adalah hasil. Ini contoh angketnya gitu, pernyataannya. Yang kedua, jawaban Anda sangat bermanfaat untuk membantu keberhasilan belajar di sekolah ini. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini dengan cara memberikan tanda centang pada kolom iya atau tidak. Jawaban Anda akan kami rahasiakan, untuk itu jawablah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, selamat mengerjakan. Nah, pernyataan ini teman-teman adalah pernyataan yang berada di dalam instrumen AKPD ya teman-teman. Nah, untuk yang berwarna pernyataan yang berwarna hijau ini adalah pernyataan bidang pribadi teman-teman. Di sini ada 20 pernyataan bidang pribadi.
Contohnya yaitu ada saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat. Terus nih, saya masih sering terbawa arus pergaulan yang kurang baik. Lalu saya masih sulit untuk mengendalikan emosi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pernyataan pribadi adalah pernyataan pribadinya mereka tentang kepribadian mereka gitu teman-teman. Nah, kalau memang merasa pernyataan tersebut sesuai, bisa centang di iya. Kalau tidak sesuai ya tidak. Tapi di instrumen tersebut, kalau pernyataannya sesuai, silahkan dicentrang. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, itu tidak usah dicentrang. Seperti itu. Jadi bukan iya atau tidak. Karena memang ini adalah hasil pengolahan datanya, maka di sini kami menyediakan iya atau tidaknya kolomnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang tidak centrang, kami centrang di kolom tidak. Kalau ada yang centrang, kami centrang di kolom iya. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang berwarna kuning ini adalah bidang sosial, teman-teman. Nih, seperti saya sulit meninggalkan ketergantungan dengan media sosial. Terus karena kenapa ketergantungan dengan media sosial masuk ke bidang sosial? Karena dia ngaruh terhadap lingkungannya, teman-teman. Kalau dia ketergantungan media sosial, maka hubungan sosialnya juga akan terganggu, teman-teman. Dia akan terus kecanduan dengan alat handphone seperti itu. Jadi untuk sosialnya, untuk berinteraksi dengan orang lain itu akan lebih susah seperti itu. Nah, ini juga ada saya masih belum bisa menjaga sebuah persahabatan agar langgeng. Itu masuk ke sosial ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada yang berwarna oranye ini. Ini adalah bidang belajar, teman-teman. Ini adalah bidang belajar. Contohnya, kadang-kadang saya merasa semangat belajarnya menurun. Terus, saya masih belum tahu strategi masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini tuh adalah bidang belajar, teman-teman, yang bersangkutan dengan belajarnya mereka gitu, cara belajarnya mereka, bagaimana belajarnya, seperti itu. Pokoknya yang bersangkutan dengan belajar ini. Nah, yang berwarna pink ini adalah bidang karir, teman-teman. Contohnya, tuh saya belum mengerti jalur dalam proses pendaftaran masuk PT gitu kan. Masuk PT itu adalah pekerjaan, teman-teman. Jadi dia tuh belum tahu nih bagaimana cara masuk ke sebuah PT gitu tuh. Nah, terus kayak ada cita-cita atau rencana karir saya masih selalu berubah-ubah. Nah, ini tuh ya sudah sangat mengkategorikan karir ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke lembar berikutnya, itu ada lembar entry. Nah, teman-teman, ini adalah hasil lembar jawaban daripada AKPD yang sudah diisi oleh siswa-siswa tersebut ya, teman-teman. Bisa dilihat ini ada angka 1, ada angka 0, dan ini warna-warna bidangnya. Nah, itu bidang pribadi yang tadi harusnya hijau jadi oranye, karena kalau hijau nggak kelihatan, teman-teman. Seperti itu. Ini bidang sosial, ini bidang belajar, ini bidang karir yang ujung. Nah, bisa dilihat, teman-teman. Ini adalah ada angka 1, angka 0. Apa sih itu? Nah, kalau angka 0 itu artinya pernyataan tersebut tidak dicetak, teman-teman, di instrumennya. Yang berartikan tidak. Jadi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan dianya, teman-teman. Jadi dia tidak merasakan pernyataan tersebut. Nah, kalau angka 1 itu adalah
pernyataan yang berjawaban iya, atau pernyataan tersebut mereka centang. Jadi mereka mengalami pernyataan tersebut. Begitu teman-teman. Jadi bisa dilihat ini ada angka 0, ada angka 1 gitu ya teman-teman. Nah, itu semuanya sama kan teman-teman, tuh ada angka 1, ada angka 0. Nah, kita turun ke bawah. Nah, di sini teman-teman, yang biru-biru ini, nah, nomor pada biru-biru ini yaitu adalah nomor item. Nomor item itu berarti apa sih? Nomor item itu berarti nomor instrumennya. Nih, seperti nomor pernyataannya. Nih, ini kan nomor 1 ya teman-teman. Ini nomor 1. Nah, berarti nomor 1 itu ini pernyataan ini teman-teman. Begitu. Jadi ini nomor 1. Jumlah konseli 3. Nah, jadi begini teman-teman. Jumlah konseli itu adalah jumlah orang yang menjawab iya atau menyentrang pernyataan pada soal nomor 1. Kan tadi soal pernyataan nomor 1 adalah saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat. Itu karena di sini terlihat ada jumlah konseli 3. Nah, berarti ada 3 orang yang menjawab pernyataan nomor 1 ini teman-teman. Begitu. Nah, bisa dilihat selanjutnya nomor 2. Apa sih soal nomor 2? Pernyataan nomor 2, kualitas ibadah saya masih rendah pada Tuhan yang Maha Esa. Coba kita lihat lagi. Tuh, cukup banyak ya teman-teman jumlah konseli yang menjawab pernyataan tentang ibadah itu. Ada 31 konseli yang menyetujui pernyataan tersebut, yang merasakan dari pernyataan tersebut. Gitu ya teman-teman. Seterusnya tuh bisa dilihat, ini adalah jumlah-jumlah daripada jawaban mereka. Maksudnya 3 ini, jadi kita nih, ini nomor 3 ya teman-teman. Ini di jumlah konseli 3. Kok bisa sih? Gimana cara ngitungnya ini? Ada 1 tambah 1, 2. Saya lagi ada 3. Itu teman-teman. Nah, ini dia orangnya. Gitu tuh, ini orang-orangnya. Jadi tinggal ditambah teman-teman ke bawah. 1, 2, 3. Nah, udah di sini tulis 3. Berarti hanya 3 orang yang memilih pernyataan tersebut. Begitu. Selanjutnya 31. Kok bisa 31? Banyak banget. Iya tuh teman-teman. Bisa dilihat angka satunya banyak sekali, bukan? Nah, jadi kita tinggal jumlahin aja teman-teman. Tinggal dijumlah nih satu-satunya ke bawah. Hasilnya 31. Begitu dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman, bagaimana? Ini ada persen butir. Jadi cara menghitungnya adalah jumlah pernyataan pada pernyataan A, misalnya pernyataan 1, terus dibagi jumlah siswanya ada 38 dan dikali 100%. Dan nanti hasilnya 0,3 seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ini ada persen-persenannya. Nah, jumlah per bidangnya. Ini ada angka 277. Itu adalah perjumlahan daripada ini, jumlah konselinya nih yang ngejawab nih. Ini yang ngejawabnya dijumlahkan, itu nanti hasilnya ada 277. Lalu persen per bidangnya ini juga dijumlahkan, nanti ada 28,01% gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi ini jumlah keseluruhannya. Nih yang biru dan ungu itu jumlah keseluruhannya. Nah, kita lanjut ke bidang sosial. Nah, ini juga tuh sama teman-teman. Ada angka 1 dan angka 0. Nah, ini jumlahnya di pernyataan nomor 21 itu ada 14 orang yang menjawab dan hasilnya yaitu
persen butirnya ada 1,4%. Nah, ini jumlah bidang daripada bidang sosial itu yang menjawab pernyataan di bidang sosial itu jumlahnya adalah 213 orang yang setuju dengan pernyataan di bidang sosial. Ini jumlah persen per butirnya bidang sosialnya. Ini juga nih ada bidang belajarnya juga yang menjawab pernyataan di bidang belajar. Ini dia teman-teman, jumlahnya 323 dan persennya 32,66%. Dan ini yang terakhir yaitu ada bidang karir. Hasilnya keseluruhan ada 176 dan persennya ada 17,80. Nah, ini yang paling ujung adalah hasil dari semuanya teman-teman. Nih, ini hasil teman-teman. Di kolom nomor 1, yaitu ini contohnya Andika Abdu. Dia telah mencentang pernyataan di seluruh bidang. Itu ada 31 pernyataan dari 50 pernyataan yang dia centang. Seperti itu teman-teman. Ini sebelumnya ada Ahmad Mujahid Mabruk, ada 31 juga. Lalu ada Asi Purnama, ada 24 pernyataan, dan ke bawahnya. Ini totalnya teman-teman, total jumlah konseli yang menjawab seluruh keseluruhan yang mencentrang pernyataan itu ada 989. Ini adalah jumlah per bidangnya. Ini jumlahnya persennya. Ini jumlah seluruh bidang. Ini jumlah seluruh bidangnya ada 989 dan ini jumlah persen bidangnya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, teman-teman, ini dia hasil profil kelas dari hasil analisa angket kebutuhan peserta didik. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini yang tadi hasil responden dari pernyataan pertama ada 3. Seperti tadi kan, kita lihat lagi. Kita geser. Nah, ini dia. Ting, 3. Jumlah yang di jumlah konseli ini kita taruh di sini di jumlah responden. Sama bukan? Nah, ini dari yang ini persenan gitu teman-teman, seperti ini. Nah, ini ada prioritas, ada kata rendah, tinggi, dan sedang. Nah, rendah 0,30%. Jadi teman-teman, kenapa bisa dikategorikan rendah? Karena ada jumlah targetnya. Jika persenannya itu di bawah 1,00%, berarti itu termasuk rendah. Yang berarti pernyataan ini tuh rendah untuk dirasakan sama teman-teman siswa kelas. Jadi tidak banyak yang mengalami pernyataan tersebut. Nah, yang kedua ada sedang. Warna biru ini sedang. Kenapa bisa dikategorikan sedang? Karena jumlah persenannya itu 1,92. Nah, di atas 1,00 itu sudah termasuk sedang, teman-teman. Ya, seperti ini tuh. Saya masih sering terbawa arus pergaulan yang kurang baik. Nah, ini termasuk sedang, teman-teman, karena lebih dari 1,00. Lalu selanjutnya ada tinggi. Nah, ini tinggi. 3,13%, teman-teman, yaitu kualitas ibadah saya masih rendah pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kenapa bisa dikategorikan tinggi? Jadi di atas 2,00 itu sudah termasuk tinggi, teman-teman. Ini kayak ini 0,02 termasuk tinggi karena sudah di atas 2,00%. Seperti itu, teman-teman. Begitu ya. Tuh. Nih, 1,101 karena sudah di atas 1,00, jadi dia sedang. Tuh, seperti itu, teman-teman. Bisa dilihat. Berarti yang tinggi ini
adalah permasalahan-permasalahan yang sangat dialami oleh siswa di kelas, teman-teman. Gitu, kayak tadi kualitas ibadah. Berarti mereka ini banyak yang bermasalah dengan kualitas ibadahnya. Begitu, teman-teman. Jadi itu yang perlu dibikin program. Bagaimana caranya mengatasi masalah yang tinggi-tinggi ini yang dibikin program, teman-teman. Nah, ini adalah jumlah yang tadi, jumlah per bidangnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke profil kelas. Nah, ini adalah hasil dari konseli ya, angket dari KPD tadi ya, teman-teman. Jadi kita bikin kolomnya hasil satu persatuannya tuh. Ini hasilnya. Gitu, teman-teman. Ini hasilnya daripada jawaban-jawaban yang telah diisi sama mereka gitu. Tadi Andika dia sudah mengisi 31 pernyataan di checklist gitu tuh. Nah, ini persenannya gitu. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada RPL, yaitu rencana pelaksanaan layanan. Di sini ada layanan penguasaan konten. Ini komponen layanan yaitu layanan responsif atau penguasaan konten. Bidang layanannya yaitu kita dari contoh bidang pribadi. Nah, fungsi layanannya yaitu pemahaman dan pengembangan diri. Tujuannya agar peserta didik mampu meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang akan kita gunakan di kegiatan ini yaitu ada meningkatkan kualitas ibadah sebagai pembentuk karakter positif. Nah, tadi kan di hasil AKPD itu banyak ya yang menyetujui kalau kualitas ibadahnya kurang bagus gitu. Nah, kita ambil dari pernyataan di situ ya, teman-teman. Kita buat RPL. Nah, terus sasaran layanannya yaitu peserta didik BKI 5C, metode dan tekniknya yaitu ceramah interaktif, refleksi diri, diskusi kelompok. Waktunya itu 2 kali 45 menit ya, teman-teman. Medianya yaitu ada PowerPoint, jurnal ibadah, video inspiratif tentang keteladanan tokoh. Nah, di sini ada sumber bacaannya ya, teman-teman. Jadi kita nggak asal bikin RPL atau nggak asal buat RPL begitu aja. Ya, ada sumber bacaannya. Lalu ada uraian kegiatannya. Tahap awal kegiatannya yaitu guru BK menyapa peserta didik seperti pembukaan gitu ya, teman-teman. Guru BK menjelaskan tujuan kegiatan, terus penjelasan langkah-langkah kegiatannya akan dilakukan melalui refleksi diri, diskusi, dan menonton video inspiratif. Terus pengarahan kegiatannya ini yang bawakan guru BK ya, teman-teman. Memberikan kejelasan singkat mengenai keterkaitan antara kualitas ibadah dengan membentuk akhlak dan karakter siswa. Jadi ini kan masalahnya tentang ibadah ya, teman-teman. Jadi harus sesuai tahapannya, terus kayak sumber bacaannya, alatnya, terus metodenya itu harus sesuai dengan masalah yang memang sedang masalahnya sedang dirasakan oleh mereka gitu. Jadi nggak asal ya, teman-teman, harus sesuai gitu. Nah, tahap peralihannya yaitu tanya kesiapan. Nah, tahap kerjanya yang pertama yaitu diajak untuk menonton video inspiratif tentang tokoh yang memiliki keteladanan ibadah. Setelah itu melakukan refleksi diri dengan menuliskan kebiasaan ibadah harian dan perasaan yang mereka rasakan. Guru BK memfasilitasi diskusi kelompok kecil tentang hambatan yang sering dialami dalam meningkatkan ibadah dan bagaimana cara mengatasinya. Terus kayak langkahnya ada refleksi identifikasi serta menceritakan pengalaman mereka tentang melaksanakan ibadah selama ini. Terus refleksi analisis, guru BK mengajak peserta memahami makna ibadah, konsisten terhadap pembentukan sikap positif seperti disiplin, jujur, dan sabar. Lalu ada refleksi generalisasi,
serta menyusun rencana pribadi untuk memperbaiki kualitas ibadah. Misalnya menambah waktu, doa, perbaiki niat. Gitu. Nah, tahap pengakhirannya yaitu guru BK menutup kegiatannya, kayak diberikan penguatan positif, komitmen kepada siswa untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, membuat kesimpulan bersama, terus menutup kegiatan dengan doa dan ucapan terima kasih. Nah, evaluasi proses keaktifan peserta didik dalam diskusi dan refleksi diri, kemampuan peserta menyampaikan pendapat dengan sopan, keterlibatan siswa dalam memahami keterkaitan ibadah dan karakter. Evaluasi hasilnya, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara ibadah dan pembentukan karakter. Peserta didik menunjukkan komitmen untuk memperbaiki ibadah pribadi. Yang ketiga yaitu adanya peningkatan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setiap bidang itu dibikin RPL ya teman-teman. Ada bidang sosialnya juga dibikin RPL dari permasalahan yang paling banyak ya teman-teman, karena ini saya mengambilnya dari semua kelas. Jadi keseluruhan kelas yang paling banyak di bidang pribadi apa? Tadi soal ibadahnya itu banyak sekali teman-teman ya yang menjawab, yang menyetujui pernyataan tersebut. Begitu teman-teman, itu cara membuat RPL-nya. Jadi tidak asal ya teman-teman, harus sesuai dengan permasalahan siswanya gitu. Jadi nggak asal seperti itu teman-teman. Itulah penjelasan tentang RPL.